Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan yang berjudul Tipologi Pemikiran Islam di Indonesia. Ini yang beranggotakan kelompok Faiz Nur Ihsan Arif dan juga saya sendiri, Risma Siti Khairatun Nisa. Latar belakang pemikiran keislaman di Indonesia. Keseluruhan faktor yang mempengaruhi wajah pemikiran keislaman di Indonesia pada abad ke-21 dapat dikelompokkan pada dua faktor besar, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah kondisi objektif umat Islam di Indonesia, sedangkan faktor eksternal adalah pemikiran-pemikiran keislaman dari luar yang masuk ke Indonesia. Dalam faktor internal, sedikitnya ada 3 hal utama dan ini dapat saja bertambah yang menjadi kondisi objektif umat Islam Indonesia. Yang pertama yakni ada sinkretisme ajaran Islam dengan budaya lokal. Sinkretisme sendiri adalah pencampur adukan antara budaya lokal dengan ajaran agama. Budaya lokal itu telah dianggap sebagai ajaran agama. Dan yang kedua, kondisi politik di Indonesia yang sedang dijajah sampai dengan tahun 1945 dan mengalami permulaan kemerdekaan tahun 1945 dan masa reformasi pada tahun 1998. Dan yang terakhir, masalah keterbelakangan umat Islam Indonesia terutama di bidang pendidikan, yaitu kebodohan, dan bidang perekonomian, yakni kemiskinan. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi 5 hal penting dan ini bisa saja dikembangkan, yaitu yang pertama yakni pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan pemikiran fikih Al-Syafi'i. Kedua pemikiran ini cukup berpengaruh di dunia pesantren di Indonesia. Model pemikiran ini kemudian disempurnakan dengan corak ilmu kalam Asy'ariyah, kemudian membentuk model Sunni Indonesia. Yang kedua, ada gerakan Wahabi di Hijaz yang dipimpin oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Gerakan ini menyuarakan purifikasi ajaran Islam, yaitu gerakan yang berusaha mengambil rujukan ajaran agama kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ulama salaf. Gerakan ini turut menyulut api perkembangan gerakan yang serupa di Indonesia, semacam Muhammadiyah di Yogyakarta. Yang ketiga, pemikiran Muhammad Abduh, terutama tentang upayanya untuk kembali menghidupkan upaya ijtihad dalam dunia muslim dan berpikir secara rasional. Yang keempat, ada pemikiran Jamal al-Din al-Afghani, terutama tentang pan-islamisme dan nasionalisme, banyak menyulut api pergerakan politik Islam di Indonesia, terutama ketika melawan penjajah. Sekedar contoh, dapat disebutkan Sarekat Islam dalam menentang penjajah Belanda melontarkan ide-ide politiknya dengan mengesampingkan masalah-masalah khilafiyah antara tradisionalis dengan modernis pada saat itu. Ini merupakan bentuk pengaruh pan-islamisme dan nasionalisme al-Afghani. Yang kelima, ada pemikiran neo-modernisme Fazlur Rahman yang menawarkan metode analisis historis kultural dalam memahami makna etik Al-Quran. Untuk selanjutnya, makna etik itu dijadikan alat untuk menafsirkan masalah-masalah kontemporer masyarakat modern. Tipologi pemikiran keislaman di Indonesia abad ke-21. Tipologi pemikiran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pengklasteran bentuk dan gaya pemikiran keislaman berdasarkan kriteria metodologi yang digunakan pemikir atau kelompok pemikir,
Sedikitnya ada 3 tipologi pemikiran keislaman utama yang muncul sekitar awal abad ke-19 pada tahun 1970 hingga penghujung abad ke-21. Ketiga tipologi ini adalah yang pertama, tipologi pemikiran tradisional, yang kedua, tipologi pemikiran modernis, yang ketiga, tipologi pemikiran neomodernis. Tipologi pemikiran tradisional sering dijuluki dengan Islam tradisional. Sesungguhnya, tipe pemikiran tradisional ini adalah pemikiran keislaman sekitar abad ke-13 sampai menjelang abad ke-20 dan biasanya masih tetap terawetkan dalam budaya pemikiran keislaman sampai sekarang. Menurut Muhammad Ridwan Lubis, di antara ciri-ciri Islam tradisionalis adalah keterkaitan yang mendalam pada mazhab atau aliran dalam bidang fikih, tasawuf, dan berkembang pada pola kehidupan di pesantren serta pola pemikiran yang statis atau taklid. Arus pemikiran keislaman yang masuk ke Indonesia pada awalnya adalah pemikiran model sofistik dan legalistik formal, seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Pengaruh tasawuf sangat dominan dalam penyebaran Islam pada masa awal di Indonesia. Di antaranya adalah pengaruh Al-Ghazali pada tradisi pesantren dan masih dapat dirasakan sampai sekarang. Arus pemikiran ini bertemu dengan bentuk kultur Indonesia yang masih kental warna Hinduisme dan Buddhisme yang memang tidak begitu saja menghilang ketika Islam datang. Selanjutnya ada tipologi pemikiran modernis. Jika digunakan model berpikir tesis, antitesis, sintesis, maka tipe modernis ini nampaknya, walaupun tidak begitu pas benar, dapat digolongkan pada antitesis terhadap pemikiran tradisionalis. Tipe ini sering dikonotasikan kepada kaum muda atau reformis modernis. Tipe ini begitu semangat untuk mengadakan pembaharuan. Organisasi yang selalu diidentikan dengan tipe pemikiran ini adalah Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, dan Al-Irsyad. Jargon-jargon utama yang sering bergulir dari pemikiran mereka adalah tajdid atau pembaharuan yang mencakup 2 makna pokok. Yang pertama, purifikasi, yaitu pemurnian akidah dan ibadah dari khurafat, bid'ah, syirik, dan lain-lain. Yang kedua, menggalakkan ijtihad terutama dalam bidang fikih dan muamalah. Kecuali menurut Burhanuddin Daya, perhatian utama Muhammadiyah terletak pada pemurnian akidah, modernisasi pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya ada tipologi pemikiran neomodernis. Neomodernis adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada para pemikir yang muncul sekitar tahun 1970-an hingga penghujung abad ke-21. Objek pemikiran mereka bukan lagi masalah politik, khilafiyah, dan mazhab, tetapi telah memasuki ruang historis, kultural, teologis, dan filosofis. Tema sentral pembicaraan mereka adalah bagaimana membebaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu kebodohan, dan bidang ekonomi, yaitu kemiskinan. Pemikiran mereka menjadi beragam sejalan dengan sudut pandang dan metodologi yang digunakan untuk mencarikan solusi atas problem kebodohan dan kemiskinan umat. Dapat dikemukakan sedikitnya ada 3 tipe pemikiran dalam kelompok neo-modernis ini, yaitu Islam rasional, Islam peradaban, dan Islam transformatif. Ketiga tipe ini akan dijelaskan secara berturut-turut berikut ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Faiz Nur. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Faiz Nurisan Arif akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Risma, yaitu penjelasan dari 3 tipe pemikiran dalam kelompok neo-modern. Yang pertama, Islam rasional, yang kedua Islam peradaban, dan yang ketiga Islam transformatif. Ketiga tipe ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Islam rasional. Islam rasional ini selalu dikonotasikan kepada Harun Nasution, namun tidak menutup kemungkinan adanya tokoh lain seperti John Effendi. Tetapi yang lebih populer adalah Harun Nasution. Dalam kesempatan ini, pembahasan diarahkan pada pemikiran Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, problem keterbelakangan umat Islam di bidang pendidikan dan ekonomi disebabkan oleh persoalan teologi, yaitu terkait erat dengan paham kalam teologi yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Menurutnya, kesalahan pokok adalah pada masalah teologi, yaitu bahwa Islam Indonesia secara umum menganut paham teologi tradisional yang tidak rasional. Selanjutnya yang kedua, Islam peradaban. Tipe pemikiran ini selalu dihubungkan dengan Nurcholish Madjid dan Kunto Wijoyo. Pemikiran keislaman peradaban banyak diilhami oleh pemikiran neomodernis Fazlur Rahman. Ilhami oleh pemikiran neomodernis Fazlur Rahman. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa Fazlur Rahman menjelaskan sikap cendekiawan Muslim dalam merespon modernitas di dunia Barat bagi kepada dua kelompok. Yang pertama, mereka yang melakukan pengadopsian gagasan kunci modernitas Barat dan pranata-pranatanya serta dibela dengan mengambil verifikasi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka yang menolak mentah-mentah modernitas dan mengajukan alternatif apologetik berdasarkan pemahaman terhadap ayat Al-Quran secara literal. Kelompok pertama dianut oleh modernis klasik dan kelompok kedua dianut oleh neo-revivalis fundamentalis yang skriptural. Selanjutnya yang ketiga yaitu Islam transformatif. Obsesi Islam transformatif adalah memberikan kritik terhadap teologi Sunnatullah, Harun Nasution, dan Tauhid Sosial Nurcholish Madjid. Dari kritik itu kemudian mereka menawarkan solusi alternatif yang disebut dengan Islam transformatif. Kritik tolak keterbelakangan umat Islam Indonesia dari sudut pandang struktural, mereka lebih beraksentuasi kepada faktor eksternal. Sebagai penyebab kemunduran Islam di mereka sangat jelas, yaitu ingin menganalisis penyebab bidang ekonomi dan pendidikan. Kesimpulan, suatu hal yang perlu disadari adalah bahwa bagaimanapun canggihnya suatu tipe pemikiran dan metodologinya, jika pandangannya masih tetap parsial, maka kesimpulan yang ditawarkan juga akan parsial. Walaupun metode inquiry atau penelitian yang diketengahkan di atas tidak bisa menjamin 100%. Namun, setidaknya upaya untuk mempersatukan pandangan dalam melihat dan mengkaji suatu persoalan secara utuh sudah ada. Bukankah kita sudah terbiasa mendengar pepatah kita yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Teks pepatah ini mungkin cukup banyak orang yang menghafalnya. Tetapi implikasinya dalam berpikir, berkreasi, dan beraktivitas belum tampak. Mengapa? Suatu pernyataan yang pantas dikemukakan, mungkin kita perlu merubah sikap dari verbalis ke praktis. Dari lisan al-maqal ila lisan al-mahal. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di e-learning. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.